Baik pemirsa, Anda kembali bergabung bersama program Talkshow malam hari ini dan kita sedang membicarakan tentang siswa SD siaga bencana dan kita sudah memasuki segmen terakhir. Tapi bagi Anda yang ingin berkomunikasi langsung dengan narasumber dan juga adik-adik siswa SD yang ada di studio, ada juga wali murid dan ada juga mewakili salah seorang guru, silakan Anda menggunakan line telepon kami yang bisa Anda lihat di layar kaca televisi Anda. Ya, baik, kita akan kembali melanjutkan pembicaraan dengan salah seorang wali murid yaitu Pak Endi Aryan. Ya, Pak Endi, silakan dilanjutkan. Tadi Bapak sudah menyebutkan sekilas ya bagaimana komunikasi untuk mengidentifikasi bahwa ketika terjadi bencana itu ada titik yang mempertemukan antara sehingga wali murid tidak perlu lagi repot-repot ya sudah tahu di mana. Ini selanjutnya bagaimana Pak Endi? Murid juga memberikan masukan-masukan hingga seperti contohnya di salah satu seperti siswa atau yang ditampilkan oleh guru seperti menghindari bencana seperti gempa, kemana arah yang akan step-step yang akan mereka lalui. Contoh, tidak dapat keluar dari ruangan hingga mencari apa yang bisa men-save diri mereka, seperti contohnya lari ke kolong meja atau menempel diri pada posen pintu ya untuk menjaga. Hingga juga di situ saya melihat guru-guru ini dengan pengetahuan yang mereka miliki juga memberikan pengajaran gimana caranya menghindar dari bahaya banjir. Mereka harus lari kemana yang lebih tinggi hingga uh, juga menunggu saat yang tepat untuk bisa lari. Seperti contohnya sebelum Serine ya, sebelum Serine itu akan kemana hingga tempat-tempat tersebut sudah diberitahukan kepada murid-murid murid-murid dan orang tua murid sendiri. Oke, ya baik. Pak Endi mungkin punya pengalaman tidak waktu gempa yang baru-baru ini terjadi yang sangat keras itu seperti apa pengalamannya? Yang tanggal 11 Iya, kemarin, iya. saya jujur saja saya berada di luar kota karena ada dinas. Tapi waktu terjadi gempa tsunami, itu saya memang sedang berenang di dalam laut. Oke, baik ya. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Mudah-mudahan itu juga jadi dua pengalaman ya sekaligus ya bagaimana nanti ini lebih memperkuat lagi kurikulum kebencanaan dari pihak Tapi wali ada murid. satu masukan dari situ kan pada saat itu saya sebelum pergi ada saya pesan kan berdasarkan pengalaman dan ilmu juga yang kita interaktif terhadap guru-guru, saya menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu ikut perintah guru. Baik. Begitu. Karena guru lebih mengerti dia. Jadi jangan nanti kocar-kacir ya. Kocar-kacir gitu. Oke, baik Pak Endi, menarik sekali pengalamannya ya Pak Endi. Saya akan kembali berbincang-bincang dengan siswa yang sudah hadir di sini. Saya ingin bertanya nih, siapa yang ingin menceritakan pengalamannya ketika mengikuti simulasi bencana dari siswi? Siapa? Saya salah. Oke, siapa? Silakan. Waktu gempa kemarin 11 Maret, saya berada di sekolah. Saya sedang belajar program dunia agama. Kemudian setelah kami sedang menjelaskan, tiba-tiba kawan saya bilang, "Bu, gempa." Habis itu tiba-tiba kami lari turun. Dan ada bapak guru kami yang sedang azan. Dan kami semua berzikir, membaca doa. Anta waliyuna Faqfir lana warhamna wa anta waliyuna khairul ghafilin. Luar biasa ya, amin ya. Ini spiritualitas tadi Ibu yang Ibu sebutkan ya, salah satu yang sangat penting sebetulnya ya. Oke, mungkin kalau yang pernah mengikuti simulasi ada tidak atau training menyangkut dengan bencana? Siapa yang ingin bercerita? Latihan ketika bagaimana dari siswi mungkin? Ya, mengikuti latihan atau oke, akan dilanjutkan. Ikut latihan-latihan pernah? Kami membuat semacam drama. Cara menghindari gempa. Apa yang kami lakukan? Oke, ya baik, melalui drama ya, itu biasanya drama juga akan sangat efektif bagi anak-anak. Saya ingin berbicara dengan
salah seorang yang mewakili guru ya, Ibu Syarifah yang sudah hadir di studio. Bu Syarifah bisa berbagi pengalaman dengan kami. Terima kasih. Mungkin di sini saya berbicara sebagai guru yang pernah juga mengikuti pelatihan di Hotel Depade yang kerjasama dengan UNDP. Di sini saya banyak sekali pengalaman sampai saya bawa ke sekolah bagaimana cara membelajarkan anak tentang kebencanaan. Di sini mungkin sedikit saran kepada seluruh guru yang ada di Banda Aceh dan seluruh Aceh. Yeah. Kita membelajarkan anak mungkin agak susah kalau kebencanaan ini, maka kami carikan metode-metode yang sangat menarik. Yeah. Boleh melalui tayangan-tayangan yang mungkin dengan melalui tayangan anak langsung bisa mensimulasi sendiri bagaimana kalau terjadi gempa atau bencana lainnya. Yeah. Oke, ada tidak kesulitan-kesulitan yang mungkin sangat serius misalnya ketika pelatihan itu berlangsung? Iya, mungkin karena anak-anak kami langsung mengalami sendiri, ada juga yang menangis, kadang-kadang masih ada yang trauma, ada yang mamanya kalau waktu tsunami itu ada mungkin ke psikologi anak sendiri, ada tertekan, ibu nggak mau kami belajar itu. Begitu. Iya, jadi itu memang sangat ditentukan bagaimana guru memberikan sentuhan-sentuhan psikologis begitu ya, Ibu Syarifah ya. Baik Ibu Syarifah, terima kasih atas bercerita pengalamannya. Nanti mungkin kita akan bicara lebih jauh. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung, kami ingatkan kembali, silakan menggunakan line telepon di 06514011. Kita sedang akan berbicara beberapa menit lagi bersama narasumber dan juga siswa yang sudah hadir di studio. Saya kembali lagi ke Ibu Sabita. Ibu Sabita, ini salah satu juga yang diprioritaskan adalah kegiatan ekstrakurikuler ya. Kita tahu kalau dulu ekstrakurikuler itu ya untuk katakanlah kegiatan tambahan ketika misalnya berselang setelah ujian gitu ya. Ini kegiatan ekstrakurikuler yang diharapkan kalau untuk materi kebencanaan ini seperti apa Ibu? Terima kasih. Pada ekstrakurikuler yang biasanya kami jalankan di sekolah itu perlombaan olahraga, kemudian di bidang kesenian. Tapi dalam hal kebencanaan ini kami membuat lomba cerdas cermat. Ya. Lomba cerdas cermat terhadap materi kebencanaan. Sejauh mana penguasaan anak-anak kita ini terhadap materi kebencanaan dan bagaimana solusi yang mereka ambil apabila bencana itu terjadi. Jadi berupa cerdas cermat. Baik, ini kita sudah sangat lengkap sepertinya ya dalam program kurikuler dan juga ekstrakurikuler ini sudah ada atau diintegrasikan ya Iya, pencegahan pengurangan dampak risiko bencana ya. Saya akan berbicara lagi kepada adik-adik yang sudah ada di studio ya. Mungkin ada yang ingin menceritakan salah satu pengalaman simulasi ini yang saya sebutkan tadi, ada tidak ini? Pengalaman simulasi selain dari drama, mungkin latihan bagaimana menyelamatkan diri, ada tidak pengalaman itu? Atau mungkin pengalaman yang lain, silakan. Ada yang ingin diceritakan misalnya ketika ekstrakurikuler misalnya tadi yang sudah disebutkan ya, seperti apa kegiatan ekstrakurikuler? Apakah dinikmati ataupun susah, bagaimana? Senang. Susah senang. Ya, silakan diceritakan. Namanya siapa? Nih. Ya, silakan ini bagaimana susahnya apa, senangnya apa gitu. Waktu Oke, walaupun latihan sebenarnya ya. Jangan-jangan kalau bencana sebenarnya malah tidak jatuh ya. Yang lainnya masih ada yang ingin bercerita? Silakan. Silakan Sabar. Ya. Sama seperti ada susah, ada senangnya. Ya. Oke, silakan Sabar. Saat susah, biarkan yang jaraan sangat susah untuk Ya, kalau misalnya tiba-tiba terjadi gempa yang kuat ya, misalnya sedang belajar di ruang sekolah, benar-benar terjadi gempa ini, apa yang dilakukan oleh teman?
sesuai lagu. Bagaimana lagunya? Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, ke kolong meja. Kalau ada gempa, hindari dari kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Oke, tepuk tangan dulu nih untuk adik-adik semua. Iya, baik. Menarik sekali lagunya ya. Mungkin Ibu Syarifah, ini kita sudah di penghujung acara. Silakan ada harapannya untuk anak-anak yang mungkin malam hari ini tidak hadir di situ, atau juga untuk wali murid. Silakan mewakili. Mungkin harapan sebagai guru kan besar tanggung jawab. Kalau apalagi lagi berada di sekolah, anak mikir juga keluarga di rumah, tapi nggak bisa kita tinggalkan anak-anak di sekolah. Mungkin harapan saya sebagai guru kepada anak-anak guru Aceh dan seluruh ada, kalau ada gempa, yang pertama kita jangan panik. Tenangkan diri dulu, pikirkan yang jadi dulu, mau kemana. Kalau gempa, berapa skala, kira-kira kuat nggak gempa itu? Ada nggak potensi tsunami? Kalau memang ada potensi tsunami-nya, tunggu arahan dari guru dulu. Kalau guru memang perintah kita kemana, seperti tadi, kalau memang udah ada titik temunya kita kemana, langsung kita ke sana. Tapi dengan arahan guru, jangan langsung berlari ke sendiri, dan jangan terlalu cengeng jadi anak. Ya, itu aja. Oke, baik, terima kasih Ibu Syarifah. Pak Andy, silakan Pak Andy, mewakili wali murid ini. Kalau saya sendiri banyak berterima kasih kepada guru-guru dan bersama kepala sekolah, juga kepada bapak-bapak ini yang memberikan pelajaran-pelajaran, masukan-masukan kepada anak-anak kami. Jadi was kami itu pun bertambah berkurang gitu terhadap itu. Jadi kecemasan ini kan jujur saja dalam hal-hal begini kan pasti ada cemas, yang dibilang cemas itu tetap ya. Tapi dengan adanya pelajaran, ada metode yang diberikan guru dan bapak-bapak yang berada di dinas pendidikan atau di NDP ini, jadi kami orang tua murid banyak-banyak berterima kasih atas ini. Baik, terima kasih Pak Endi juga. Ini saya ingin salah seorang dari narasumber, siapa ini? Pak Aziz, harapan Anda untuk pemerintah dan juga. Terima kasih. Harapan kami memang dari Dinas Pendidikan Aceh, kami berusaha selalu ingin dalam hal ini memberikan materi-materi ini kepada anak-anak kami, dan juga harapan kami kepada pemerintah Aceh agar menganggarkan anggaran ini kepada anggaran APBA khususnya di provinsi dan juga kabupaten kota. Baik Pak Aziz, masih ada sedikit lagi waktu Ibu Sabita, silakan. Harapan saya dari pihak sekolah, mohon partisipasi dari orang tua di dalam hal kebencanaan ini. Marilah sama-sama kita sikapi dengan baik. Mudah-mudahan pencegahan risiko bencana ini kecil adanya. Kemudian kepada Dinas Pendidikan, mohon monitoringlah kami di dalam kami melaksanakan pengintegrasian materi kebencanaan ini ke dalam mata pelajaran. Dan juga kepada guru-guru, mohonlah dengan ikhlas ya, menyajikan pelajaran materi kebencanaan ini kepada anak-anak itu sebaik-baiknya. Karena kita tahu bencana ini bisa datang tiba-tiba ya, tidak di dalam luar dugaan kita. Jadi marilah kita mengajarkan anak-anak bangsa ini ke depan bagaimana kita menyelamatkan anak-anak ini apabila ada bencana. Oke. Baik, terima kasih semua narasumber, terima kasih adik-adik, dan terima kasih guru dan juga mewakili wali murid. Pemirsa, terima kasih juga untuk atensi yang sudah Anda berikan. Saya Azmil bersama kru yang bertugas malam hari ini pamit undur. Terima kasih.